Baik, Saudagar Iga dimanapun Anda berada, masih tentunya dari Jalan Semangka nomor 95A Bungi, Lalabata, Kecamatan Tanetirel, Kabupaten Baru. Masih tentunya bersama kami di Iga Radio, radionya Saudagar Iga, dalam acara Bincang-Bincang Santai bersama dengan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Baru. Ya, acara ini terselenggara atas kerjasama pemerintah Kabupaten Baru, dalam hal ini Dinas Komunikasi dan Informatika dan Statistik Kabupaten Baru, dan tentunya bersama dengan Iga Radio, radionya Saudagar Iga. Kita lanjut bincang-bincang kita ini, Pak Ahmad. Ya, siap. Saya panggil Pak Ahmad atau Bang Ahmad ini? Siap, sembaran lah. Iya. Iya. Ini sebelum tentunya kita lanjut, kayaknya ada penelpon ini. Iya, kita jemput dulu penelpon. Siap. Iya. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya. Dengan siapa dan di mana? Dengan Pak Senudin ini di Baru. Oh, Pak Senudin di Baru. Oke, Pak Senudin. Iya. Mungkin ada yang mau ditanyakan ini ke Pak Kadis, Pak Ahmad ini. Oh iya. Iya. Silakan Pak Senudin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Pak Kadis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Senudin. Alhamdulillah. Iya. Saya lihat perkembangan di Baru, Pak. Yang pertanian ini semakin maju, alhamdulillah. Amin. Iya. Saya lihat kemarin di media online juga, termasuk Baru itu disurvei oleh lembaga Jepang, kalau tidak salah Pak. Betul, iya. Miss Yatiko. Alhamdulillah. Baru semakin dilirik, ya, pertanian Baru. Amin. Tentu saja sebagai bukti bahwa pertanian Baru semakin maju dan sukses. Ya, yang ingin saya tanyakan Pak. Halo. Ya, silakan. Ya. Ya, yang ingin saya tanyakan ini Pak, kan kemarin ada isu kelangkaan pupuk, bukan lagi isu, tapi telah terjadi kelangkaan pupuk, Pak. Iya. Pupuk organik, pupuk kimia, ya. Anorganik yang disubsidi, Pak ya. Iya. Iya. Yang ingin saya komentari Pak, karena saya kan bukan petani, tapi saya selalu mengamati perkembangan pertanian di Baru. Iya. Kenapa, yang ingin saya tanyakan Pak, kenapa kita tidak kembangkan sendiri produksi pupuk di Baru Pak, menggunakan pupuk bahan-bahan alami seperti bahan-bahan yang mudah ditemui. Siap. Artinya kita adakan mungkin alat atau menjadi sebuah pabrik di Baru, pabrik pupuk sendiri yang nantinya bisa menjadi pengayom untuk semua petani. Artinya kemandirian pupuk di Baru itu ada gitu Pak. Iya. Jadi perlu mungkin alatnya dibeli untuk membuat pupuk itu sendiri Pak, daripada menunggu subsidi yang kadangkala jumlahnya terbatas gitu Pak. Betul. Iya. Saya kira itu Pak yang ingin saya tanyakan. Barangkali cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Senudin yang ada di Baru, ya sudah tembus juga, ya beratensi pada sore ini. Terima kasih dan sehat selalu Pak Senudin di Baru. Ya, langsung saja mungkin dijawab ini Bang Ahmad, ya, tapi. Baik, terima kasih banyak Pak Zainuddin. Sangat memberikan inspirasi sekaligus menjadi win-win solution. Kita memang sangat memahami dan saya sependapat sekali ketika kita perlahan-lahan petani diajak, kita ajarkan supaya jangan tergantung kepada pupuk subsidi anorganik. Yeah. Kita harus juga ke depan mau tak mau, senang tidak senang harus kita mulai belajar mensubstitusi menjadi pupuk organik. Yeah. Karena pupuk organik itu yang
memberikan nanti manfaat dan menolong generasi-generasi kita ke depan. Hanya permasalahannya petani harus dirubah mindset dan budayanya. Karena ada prinsip petani kita itu selalu ingin cepat, mau mendapatkan hasil yang besar, kerja yang kurang, atau mungkin dia maunya yang selalu hadir dengan mudah walaupun susah. Ternyata di pupuk anorganik itulah yang terjadi saat ini. Menunya itu sangat berat. Dan kenapa dia berat? Itulah saya pernah di salah satu forum di Bandung pada waktu itu Rakernas. Tujuan utama pemerintah meningkatkan pengawasan pupuk, termasuk dengan melalui akses aplikasi yang begitu berat. Itulah bahagian bahwa susahnya nanti ke depan untuk mendapatkan pupuk subsidi. Sementara pupuk non subsidi harganya sangat tinggi. 300% perbedaan antara pupuk subsidi dengan non subsidi. Contoh, urea 1 sak. Karena kalau wanita itu beli pupuk masa dia tidak pakai kilo. Jadi ureanya itu kalau subsidi 135 sebu atau 150 sebu. Non subsidi 500 sebu. Di tingkat lini 4, bahkan lini 3, karena ada namanya lini 1. Lini 1 itu ada di pabrik, di lini 2 ada di gudang, di lini 3 ada di gudang, di lini 4 itu ada di kelompok-kelompok. Nah, saya sangat sependapat dengan Pak Syainuddin. Ke depan ini kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah Kabupaten Baru melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Pak Syainuddin, saya memang sudah membuat sebuah semacam percontohan demplot bahkan dempan nanti kita ke organik. Jadi bagaimana prinsipnya back to nature, kembali ke alam. Karena kalau kita kembali ke alam itu nanti akan memberikan manfaat yang sangat besar. Cuma memang harus ada prinsip mengatakan berakit-rakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Karena kalau pupuk organik itu memang agak berat karena kerjanya berat dan memang juga lama reaksinya. Tidak berbeda sekali dengan pupuk anorganik yang reaksinya cepat. Nah, alat yang dikembangkan saat ini walaupun masih di model kelompok-kelompok, kita kembangkan namanya APO. Apa itu APO? APO itu cucu ya? Kalau APO bahasa Bugis itu cucu itu. Tapi APO alat pengelola pupuk organik. Nah, ini nanti APO ini nanti bisa diberikan kepada kelompok-kelompok, kita kembangkan menjadi pabrik-pabrik sub-sub pupuk. Hanya memang di sistem pengadaannya nanti kita akan mencoba melihat, karena melalui APBN kami sudah 2 tahun terakhir ini hanya sangat terbatas diberikan dan jumlahnya kecil. Tapi tahun 2022 ini saya sudah mengakses di aplikasi yang melalui e-proposal. Jadi e-proposal ini sudah masuk kami pengusulan untuk tahap 2022 dan insya Allah 2023 nanti ini kita akan ada pendampingan kurang lebih 50 kelompok. 50 kelompok nanti ini akan kita jadikan nanti demplot atau bisa menjadi dem area. Seperti itu. Terima kasih Pak Syainuddin. Semoga cita-cita ini dan petani bisa belajar merubah pola-polanya. Kalau tentang tadi ini Pak Syainuddin pupuk organik. Iya. Kalau ku dengar juga kan ada dijual juga itu pupuk organik nih? Ada. Tapi mahal Ki. Seumpama
adakah bentuk pelatihan kah atau cara pembuatan pupuk organik ini bagi kelompok tani, Pak Kadis? Baik, ada. Oh, ada. Tersedia. Iya. Bahkan semua penyuluh yang ada di Kabupaten Baru itu sudah mampu melakukan pelatihan-pelatihan. Insyaallah bahkan sudah ada ahlinya. Kalau di antara sekian penyuluh kami di Kabupaten Baru sudah ada yang mensuplai pupuk organik ke beberapa kabupaten. Seperti di Endrekan dia suplai untuk bawang dan sayur-sayuran. Kemudian di beberapa tempat termasuk yang teman-teman kirim ke Pangkep, kemitraan ke tempat-tempat lain itu pupuk organik sudah dikembangkan. Bahkan kalau pupuk organik yang banyak sekarang sudah banyak sekali mereknya, ada yang berupa granul, ada juga berupa cair. Cair. Ini kelemahannya. Kalau pupuk ada kelemahannya. Ada banyak, ada kalau ada plus minusnya. Oh gitu. Ada plus minusnya. Apa tuh? Nah, ini Tabe termasuk pemirsa seluruh petani kami di Kabupaten Baru. Pupuk cair itu termasuk pupuk organik. Pupuk cair itu adalah termasuk pupuk organik. Nah, kalau mereka diberikan pupuk cair kepada mereka, terkadang dia tidak gunakan sesuai petunjuk. Lalu lo bawa mereka apa? Biasa tengyugi enataharomi. Nataharomi ya roh. Dan apa ke? Nasaba. Ada prinsipnya, maka dayaku ya pupuk organik berupa granul, misalnya granul yarman teke-tekewe mataanat nasen. Agatan lagi. Mataanat itiwi lo galungi. Sementara nasi aku ipupui, may tatopa nasen napa manyila siwi. Nalena petani sebahagian mapupu iya baja elok ina ita manyila sina. Nah kalau kalau pupuk organik dipakai ini berapa lama? Kalau pupuk organik itu prinsip kerjanya berlebih tidak ada masalah di tanah dan tanaman. Kurang tidak ada masalah untuk tanah dan tanaman. Itulah pupuk organik. Tapi kalau pupuk anorganik berlebih akan merusak tanaman dan tanah. Bahkan merusak kantong kita. Karena kurang uangnya. Sementara kalau dia kurang tidak ada manfaatnya. Maksudnya anorganik itu pupuk kimia. Pupuk kimia. Anorganik. Contohnya urea. NPK jadi CA ya. Begitu juga kalau pupuk cair. Kelemahannya petani maunya 3 in 1. Prinsipnya 3 in 1. Satu kali di aplikasi 3 manfaat dia mau lihat. Apa itu? Nah, sementara kalau pupuk cair yang saat ini diberikan oleh pemerintah, harganya juga relatif murah, tetapi cara aplikasinya yang berat. Karena harus disemprot. Disemprot 3 kali dalam 1 bulan, bahkan ada 4 sampai 6 kali dalam 1 bulan disemprotkan kepada tanaman karena harus melalui daun. Namun kami sudah berkomunikasi dengan Balai Pengkajian Teknologi supaya nanti pupuk cair kita ke depan ini jangan melalui nanti konopi daun, tetapi kalau perlu melalui aplikasi tanah. Jadi mereka tinggal nanti disemprotkan kepada tanah. Nanti begitu sudah di tanah nanti ditanami atau bisa melalui dengan pemupukan langsung. Kan tadi Pak Ahmad mengatakan bahwa ada plus minusnya. Kalau plusnya apakah ini manfaatnya memang pupuk organik ini supaya saudara IG ini atau pendengar ini tahu bahwa ajaknya taruh pupuk ya bagi
apalagi pupuk cair, pupuk organik, ya langi. Nah, dena pakai. Iya. Baik. Keuntungannya kalau pakai pupuk organik. Keuntungannya kalau pakai pupuk organik itu sangat besar. Yeah. Yang pertama, mengembalikan kapasitas tanah, kemampuan tanah atau dikenal capacity land. Sehingga kalau bahasa pertanian mengembalikan keperawanannya. Yeah. Yang kedua, memperbaiki berbagai sumber jasad biotik di dalam tanah. Kesuburan tanah akan meningkat kalau dengan memakai organik, mulai struktur, tekstur, pH tanah sampai dengan lapisan-lapisan tanah akan diperbaiki dengan organik. Kita pahami pada seluruh pemirsa IGA Radio dan seluruh petani kami di Kabupaten Baru, sawah di Kabupaten Baru setelah kami mendapat hasil penelitian dari Lembaga Peneliti Tanah dari Unhas, bahwa tanah di sawah di Baru itu lapisan topsoilnya sudah tipis, jadi lapisan kesuburannya sudah rendah. Diperkirakan antara 10 sampai 15 cm. Sementara tanah persawahan yang masih produktif itu lapisannya 25 sampai 30 cm, bahkan lebih dari itu. Jadi muncul ada namanya tanah kita itu kok bahasa Bugis menri peket na tanah. Nah, itulah manfaat kalau memakai organik. Selain itu, hasilnya memiliki kualitas yang cukup bagus. Biasa kita dengar pemirsa, ya kok pakai pupuk organik, rasa nasinya kalau padi bagus. Bahkan lama baru basi. Ada kelompok tani yang ada di Desa Paupau, ada kelompok tani kemarin Bapak Direktur Kementerian Pertanian termasuk yang ada di Pancana melakukan kunjungan. 2 kelompok tani yang dilakukan evaluasi terkait dengan pertanian organiknya, walaupun masih semi organik, belum organik full, tetapi kementerian insya Allah tahun ini akan melakukan TOT. Dan apa juga yang disampaikan tadi itu Pak Zainuddin dari pemirsa, ternyata juga dari lembaga JICA melihat itu dengan hasil kajian dan riset, begitu juga data-data yang dikeluarkan oleh BPS Nasional, BPS Kabupaten Baru, ternyata nasional membaca. Saya pernah disampaikan teman-teman dari IRI, International Rice Research Introduction, dia mengatakan bahwa ke depan kalau LTT meningkat atau IP meningkat, maka harus diproteksi petani agar dia menggunakan pupuk organik. Jangan memakai anorganik secara menyeluruh. Namun ke depan memang kebijakan-kebijakan kita bagaimana mengajak petani agar dia rela dan mampu mengaplikasikan pupuk organik demi untuk anak-anak kita ke depan. Demikian, Kar. Iya. Baik saudara Riga dimanapun Anda berada, ada yang komentar ini ya, dari Amin Tobaru. Makasih untuk like-nya. Kemudian Ardi Drafter, maju terus Baru. Oke. Kemudian Pak Sulaiman bin Alimuddin, ya makasih banyak untuk like-nya. Kemudian Pak Rusdi, apa ini? Pakai paten. Oh merek apa itu? Pupuk organik itu. Oh ya. Pakai paten.
Oke. Ya, makasih banyak Anda yang tetap saja bersama kami di IGA Radio. Ya, ini terkait dengan inovasi e-puber ini. Iya, lagi tadi sudah kelangkaan pupuk, kemudian program e-puber ini korelasi terhadap lahan di Baru bagaimana nih? Baik. Alhamdulillah para pemirsa Radio IGA dan seluruh petani kami ada di Baru. Ini e-puber nanti ini akan menjadi sebuah pedoman, petunjuk untuk menolong petani. Memang seluruh inovasi ketika kita ingin melakukan memang harus ada beberapa gerakan-gerakan pendahuluan dulu yang dilakukan. Tidak memang langsung booming, tapi harus diawali dengan pengenalan-pengenalan, atau bahasa di olahraga itu dilakukan pemanasan, warming up. Nah, di e-puber ini 7 BPP petani kami sudah dibekali yang namanya PUTS, dan mereka sudah mampu mengaplikasikan. Bahkan ada satu nanti karena ada program nasional yang namanya Konstra Tani, komando gerakan implikasi untuk peningkatan penyuluhan pertanian, dan tinggal kami nanti akan membuat semacam aplikasi. Karena dari 7 BPP seluruh kelompok tani yang tersebar pada desa, jadi sudah ada sekarang 56 desa dan kelurahan sudah diambil sampelnya. Dan itu nanti kami sudah bersama dengan mereka melakukan pengujian unsur hara tanah melalui bagan warna daun. Ketika misalnya kandungan N-nya warnanya hijau, maka dia sudah kategori tinggi. Tapi ketika nanti dia warnanya biru muda, maka dia warnanya seperti apa? Kami nanti akan menerjemahkan. Tinggal pembukuan petunjuk-petunjuk ini akan dibuat sedemikian rupa sehingga akan muncul nanti di Android, di aplikasi itu bisa mudah diaplikasikan oleh petani. Dan insya Allah kami akan mendorong kepada seluruh penyuluh, memotivasi bahkan stakeholder kami di pelatihan ini, karena kita nanti ada namanya tujuan Meston 1, Meston 2, Meston 3, Meston 4, kami sampai Meston 5. Jadi ada tujuan jangka pendek, juga jangka menengah, jangka panjang. Jadi jangka pendek kami itu berupaya bagaimana melahirkan nanti pedoman atau petunjuk. Kami punya stakeholder memang alhamdulillah atas petunjuk mentor dan coach kami. Kami bersama dengan melibatkan Bapak Kapolsek dan Ramil, bahkan seluruh Babinsa bekerja sama dengan ada namanya pimpinan pertanian kecamatan pada 7 BPP, BPK namanya. Kemudian di BPP ada penyuluh dan ada kami kerjasama juga dengan menjadi stakeholder, yaitu para pengecer dan distributor, para KTNA dan kelompok-kelompok tani Gapoktan. Ini kami coba nanti akan berkolaborasi untuk melahirkan bagaimana hasil-hasil pengujian analisis tanah itu bisa valid dan bisa dijadikan sebagai betul-betul pedoman setelah kita wujudkan ini. Iya, mungkin tidak terasa ini sudah mau pengen jam 6. Iya, betul. Ini masih banyak saya mau tanyakan nih, tapi waktu yang membatasi kita. Iya. Nah, kemudian ini mungkin kedua dari terakhir ini, segi positifnya ini untuk menggunakan puber ini. Nah, bagaimana? Alhamdulillah, cita-cita dan nawaitu kami ke depan ini, karena kita baru ini harus selalu melahirkan berbuat baik. Ada inovasi nawaitu kita
Dari tujuan yang diharapkan, yang ingin dicapai dari puber adalah lahirnya pedoman dan petunjuk yang betul-betul reliable datanya. Dan ketika nanti dia diakses, maka petani merasakan manfaatnya. Contoh, ketika musim pertama dia memupuk, taruhlah berdasarkan rekomendasi urea 250, ketika ada buku pedoman petunjuk yang melalui puber dengan hasil uji tanah sawah, maka bisa dia mengurangi ketika dia mengetahui kandungan unsur haranya. Taruhlah kalau N-nya sudah tinggi atau P-nya sudah tinggi, K-nya sudah tinggi atau pH-nya sudah tinggi, maka tinggal nanti membaca kalau dia sudah tinggi apa yang harus dia kurangi. Ketika N-nya tinggi, maka dia kurangi ureanya. Ketika P-nya tinggi, maka dia kurangi TSP-nya. Ketika K-nya tinggi, maka tinggal mengurangi dia KCl-nya. Begitu juga yang lainnya. Sehingga ketika nanti ini bisa dijadikan sebagai pedoman petunjuk, maka unsur hara yang lain akan lahir, yaitu unsur hara mikro. Baik pemirsa, ternyata seluruh tanaman yang hidup di dalam satu media, dia membutuhkan unsur hara makro dan unsur hara mikro demi untuk meningkatkan produksi. Iya. Baik Saudara Riga, kemudian kalau nanti ini aplikasi e-puber ini kan tadi sudah dijelaskan bentuk aplikasinya bagaimana, ya bisa diakses di Android. Nah, kemudian bagaimana cara menguji lahan tadi iya sudah kita sampaikan. Iya, ya baik, mungkin sebagai penutup mungkin ada pada hari ini kesimpulan atau pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada pendengar atau para petani di Kabupaten Baru ini. Iya, Tabe. Baik. Untuk mendorong peningkatan produksi dan produktivitas pertanian secara sustainable, maka sarana produksi harus dihadirkan. Untuk petani menghadirkan sarana produksi, maka harus dikawal supaya tidak membebani biaya yang dikeluarkan. Ketika melalui puber aplikasi menjadi pedoman, maka biaya yang dikeluarkan akan menurun atau minimal bisa ditekan. Ketika biaya dikurangi, dapat ditekan, maka pendapatan bisa meningkat, dan pendapatan meningkat maka akan kesejahteraan meningkat. Dengan melalui pupuk berimbang, maka kualitas produksi dapat diwujudkan. Kami memahami bahwa prinsip petani itu adalah pabrik primer. Feeding in the world, high is power. Tanpa kehadiran petani, maka kehidupan akan lumpuh. Kami bercita-cita ke depan, semoga alam bersahabat untuk pertanian, sehingga kami sangat mengharapkan kepada petani ikuti iklim. Karena ketika kita mengikuti iklim, maka kita akan bisa mengatur pola tanam. Semoga puber ini nanti melalui aplikasinya kita melahirkan sebuah kebaikan-kebaikan dan dapat melahirkan kesejahteraan petani di Baru. I print in it is I print in it pitjang rice taking. Petani jaya, maka Baru akan jaya. Siap mewujudkan pembangunan pertanian maju mandiri modern. Siap, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Saudara Riga dimanapun Anda berada, untuk hari ini demikian atau bincang-bincang kita bersama dengan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Baru, Bapak Insinyur Ahmad MM. Dan atas nama dari
IG Radio mengucapkan terima kasih banyak atas kedatangan Tak di studio. Makasih. Iya, dan juga untuk pendengar yang sudah beratensi dari tadi, yang sudah menonton di Facebook kami, saya ucapkan terima kasih banyak. Yang sudah menonton tadi, ya, makasih banyak untuk Anda. Dan baik, mudah-mudahan pada episode selanjutnya nanti bisa dari Dinas Pertanian berkelanjutan untuk mengisi program acara khusus untuk pertanian ini. Insya Allah. Insya Allah. Jadi di IG Radio, ya. Insya Allah setelah selesai nanti diklat kami ini, saya akan melakukan nanti semacam kajian-kajian sekaligus memberikan penyuluhan-penyuluhan bagaimana ke depan agar kita mendorong pertanian yang memiliki nilai positif, produktivitas yang baik, dan memiliki adaptasi yang baik. Iya. Dan kami dari IGA tentunya terbuka untuk Dinas Pertanian bagaimana mau menyuluh di Radio IGA bagi petani-petani di Kabupaten Baru. Insya Allah. Iya. Jadi petani itu ke depan harus agile. Iya. Harus selain pemimpinnya juga harus agile, lincah, dan adaptif. Ya, baik saudara Riga, jadi kami mohon pamit, dan sebelum kita pamit, acara ini diselenggarakan atau berkat kerjasama dari pemerintah Kabupaten Baru, yaitu dari Dinas Komunikasi dan Informatika dan Statistik Kabupaten Baru, dalam hal ini Humas, kemudian juga Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Baru. Dan kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Ali mau pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Radio, radionya Saudagar Iga.